Hello my friends, balik lagi sama gue Tama di My Talk Podcast. Kali ini gue pengen ngebahas ya hal-hal yang dekat lah sama kita nih. Belakangan ini tuh gue lagi hectic banget sama workload gue yang lagi tinggi-tingginya. Segitunya aja tuh kita di masa pandemik ini, gue lagi dapet bagiannya yang di work from office. Nah sedangkan banyak banget teman-teman gue yang kerjanya di work from home. Nah gue kepikiran nih, kira-kira teman-teman gue yang kerjanya di work from home itu tuh uh, hecticnya segimana besar sih, dan pasti mereka butuh yang namanya liburan. Nah kayaknya liburan, hal-hal yang liburannya kayak gini tuh enaknya ke alam. Untuk itu gue udah kedatangan Mas Freddy. Gimana Mas kabarnya? Halo. Ya, Baik kan? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Freddy ini, gue mau nanya Mas, Ya, lu tuh kebagiannya work from home atau work from office nih? dua-duanya. Dua-duanya, berarti selang-seling. Enggak, pernah work from home dan sekarang karena sudah mulai pandemi sudah mulai terkontrol, sekarang ya work from office. Work from office. Yes. Oh, berarti udah mulai kembali normal sedikit Sudah sedikit mulai lah kembali ya. normal. Walaupun ya kita tetap mesti ngejaga protokol kesehatan tentunya. Pastinya. Nah, tapi pas lu ngerasain work from home itu tuh, lu ngerasain ini gak sih Mas, namanya workload tuh mulai meningkat dan lu tuh jadi susah ngebedain mana jam kerja, mana jam istirahat. Soalnya nih dengar-dengar dari teman-teman gue, dia banyak yang ngeluh, eh Tam gila banget nih gue kerja sekarang work from home, gue udah mulai nggak bisa ngebedain mana yang namanya waktu jam kerja di kantor atau waktu istirahat kayak gitu. Nah, lu yang ngerasain gimana tuh Mas? Pastinya gini, waktu ngerasain work from home itu benar-benar apa ya? Pekerjaan lumayan banyak, cuma berubah kan. Tadinya yang kita bisa langsung bertatap muka dan solusi langsung juga dapat, biasanya langsung keputusan juga bisa langsung ketemu kan enak gitu ya. Nah dengan kondisi yang work from home itu kan mau nggak mau di rumah, sama-sama di rumah, dan kita harus menyiapkan segala macam peralatannya, ya kan? Dari mejanya, kita harus sampai saya waktu itu beli meja, beli kursi juga kan, supaya enak kerjanya. Waktu itu kan begitu. Kemudian Zoom juga kan, kita harus persiapin Zoom-nya. Kemudian belum lagi internetnya, internet juga harus paling yang bagus lah, yang cepat lah, Stabil. stabil. Nah, waktu beberapa lama sih sempat 2 minggu di rumah itu rasanya benar-benar, aduh, gimana ya, rasa jenuhnya bukan main lah gitu ya. Lumayan kerja tiap hari harus memantau gitu ya, memantau pekerjaan. Kemudian kita nggak boleh kemana-mana, Harus standby terus. harus standby terus. Sementara di rumah keluar nggak boleh. Wah itu kepala itu kayak mau pecah. Kayak aduh kerjaan lagi. Pusing. Terus kita nggak bisa berinteraksi dengan orang, hanya melalui Online waktu itu kan, Zoom dan itulah begitu. Nah dari situlah mungkin lama-lama saya juga berpikir kira-kira tempat yang bagus, maksudnya tempat yang kita bisa melepas penat gitu ya, melepas stres kita, yang tidak banyak ketemu orang, itu kemana sih sebenarnya paling bagus? Itu berarti, nah itu balik lagi nih ke tema kita yang sekarang. Tema kita yang sekarang tuh kita pengen ngangkat quick escape ke alam ya kan. Yes. Kebetulan nih Mas Freddy ini tuh pecinta alam lah ya, bisa gue bilang ya. Bisa bilang gitu lah. Biasanya tuh kalau kayak quick escape gitu dari rutinitas work from home lu waktu itu tuh lu kemana sih Mas? Biasanya sih paling sering tuh ke alam, ke gunung, paling suka lah ke gunung. Kalau dulu ya, dulu zaman masih muda lah, zaman masih sekolah, itu mainnya laut terus, main pantai. Cuma memang saya dulu bukan di sini, di Kalimantan. Kalimantan hidupnya di laut kan, banyak dekat laut, jadi olahraga saya olahraga laut. Udah sering lah gitu. Berenang lah, sailing lah. Terus parasailing juga? Ada, saya hobi fleet dulu. Olahraganya hobi fleet. Kemudian sempat ski water lah, diving lah gitu. Wah gila, keren banget olahraganya pantai itu. Itu dari inilah, dari kecil udah olahraganya begitu kan, sering kita. Hobi fleet juga kan pakai kapal layar gitu. Iya. Kita bangun kapal layarnya, kemudian kita belayar sendiri, ya paling dari pagi sampai sore lah itu.
Dari pagi sampai sore berlayar terus. Berlayar. Tuh orang tua nggak nyariin pas kecil kan tuh? Iya, mau masuk SMA kan di sana ada kursusnya sendiri, Oh, ada kursusnya ada sendiri. kursusnya sendiri hobby fleet. Kemudian baru ada perlombaannya juga sampai ada perlombaannya itu. Di Kalimantan. Pada di sini malah susah nyari tempat Di kayak sini gitu di ya. Ancol cuma. Di Ancol ya. Nah, dari situ kuliah di Jakarta, kemudian menemukan alam yang gunung itu lebih damai gitu loh. Sejuk, dingin, terus belum banyak orang. Pertama kali juga tahun 97 itu naik Gunung Semeru. Pertama kali langsung Semeru. Langsung itu. Semeru. Orang kan biasanya gunung apa yang di Bogor? Gunung Gede, Gunung Gede, Pangrango, ya kan. Ini langsung Gunung Semeru. Itu diajakin teman dan masih awam banget tentang gunung, tanpa persiapan naik gunung, modal nekat lah gitu. Jaket seadanya, sepatu juga pakai sendal. Ya begitulah, pokoknya kalau di zaman dulu kan masih sepi banget ya, gunung juga masih sepi banget. Cuma di situ dapat nikmatnya. Nikmat banget naik gunung sama teman-teman bertiga doang. Akhirnya gabung rame-rame. Maksudnya sampai jadi berlima, jalan terus sampai puncak. Balik lagi. Pas pertama tuh berarti nggak nyampe puncak dulu. Sampai puncak langsung Semeru, sampai puncak. Kemudian dari situ baru mau masuk kuliah kan itu kan. Itu pengalaman pertama naik gunung dan itu sangat seru lah gitu lah, sangat seru, walaupun persiapan nggak ada, tapi nggak boleh ya. Jangan sampai naik gunung itu nggak sembarangan. Harus selalu ada persiapannya tuh. Harus persiapan dengan matang, secara fisik maupun secara mental maupun peralatan juga, perbekalan kita juga harus siap. Jangan sampai nggak siap sama sekali. Itu penting banget. Dan waktu itu berarti temennya Mas Freddy pun pengalamannya udah lumayan tinggi lah ya. Udah sering kemana-mana. Jadi nggak mentang-mentang masih muda nih, semangat gitu kan, toto naik gunung langsung Semeru. Enggak. Kan panik ya dicari. Ada temen yang memang udah expert lah gitu. Nah, dari situ terus berlanjut. Sering lah naik gunung sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Kebetulan teman-teman di kantor ada yang satu aliran lah gitu, satu hobi lah. Ada Pandu, ada si Taufik di situ. Nah, ini kita selalu naik gunung bareng nih gitu. Selalu bareng-bareng terus. Terus milih nih tahun kemarin 2019 tepatnya itu ngabisin semua Jawa Barat dulu nih. Semua gunung di Jawa Barat berarti udah dinaikin dulu. Semua udah dinaikin. Nah, 2020 ketahan kan ya, karena pandemi Covid. Jadi kita stop dulu. Nah, sekarang 2021 udah mulai lagi nih. Sekarang mau nyusurin Jawa Tengah. Jawa Tengah berarti Jawa Barat udah, sekarang nyari mangsa baru. Jawa Tengah. Jawa Tengah pengen dihabisin nih. Nah, terus kan tadi kegiatan yang lu bilang kan naik gunung doang nih kan. Selain naik gunung, apa sih kegiatan yang bisa dilakuin di gunung gitu yang pernah lu lakuin gitu, Mas? Di gunung? Iya. Di gunung macam-macam. Biasanya sih kalau yang sekalian kita naik, biasanya kadang-kadang kalau misalnya ada pembersihan gunung, kadang-kadang kita suka ikut. Berbakti lagi ke alam. Ya, jadi itu penting banget. Itu satu bagian lah kalau pencinta alam, kita juga harus punya jiwa mencintai alam tersebut gitu loh. Jadi kita untuk plastik segala macam sampah itu kita bawa pulang lagi. Nggak ada yang kita tinggal sama sekali. Jangan meninggalkan jejak, kecuali yang satu itu. Kecuali jejak. Tuh, jadi ingat my friends, kalau misalnya kalian suka naik gunung, jangan buang sampah sembarangan di gunung ya Mas ya. Itu diinget tuh. Nah terus, sampai sekarang kan lu berarti masih sering naik gunung nih Mas. Ya kan umur lu berarti sekarang ya 42 lah, udah menikah lah pasti kan. Ya. Itu orang rumah keganggu nggak sih sama hobi lu ini? Enggak, justru orang rumah sih karena udah tahu dari dulunya suka naik gunung, jadi ya membolehkan saja. Jadi pada saat sama teman-teman, yang penting teman-temannya kan udah paham ya, udah tahu siapa gitu kan dan percaya, jadi ya dilepasin. Nah, untuk supaya mereka juga mengalami hal yang sama, kadang-kadang saya bawa mereka itu untuk dijerumusin juga biar supaya ikut juga tuh. Jadi yang anak-anak itu
anak saya anak saya kedua dari umur 6 tahun, ulang tahunnya di atas gunung tuh waktu itu. Umur 6 tahun. Lu ulang tahun di atas gunung. Orang-orang kan ulang tahun di restoran cepat saji gitu kan, anak kecil ini di atas gunung. Di atas Keren gunung. banget. Itu berarti udah ngajak anak pas umur 6 tahun ulang tahun di atas gunung. Yes, betul. Ngajaknya tuh ribet gak sih? Kan maksudnya kita tau lah anak kecil kayak gimana kayak kan. Kalau misalnya panas dikit biasanya udah mulai rewel tuh, minta pulang segala macam. Nah, lu ada tips and tricks nggak sih Mas supaya kalau keluarga di my friends yang punya keluarga pengen ngajak keluarganya untuk liburan gitu ke gunung, ada nggak sih tipsnya? Tipsnya sih gini, pertama adalah kita buat kalau saya dengan anak saya naik gunung beneran ya. Pertama adalah peralatan. Nomor satu peralatan itu harus ibaratnya terpenuhi semua. Terpenuhi dalam hal? Misalnya lengkap lah gitu ya, tendanya memadai gitu kan ya, cukup untuk misalnya kalau saya bertiga dengan anak saya yang pertama dan kedua, berarti bertiga tendanya harus yang bertiga gitu kan. Kemudian makanan juga semua harus saya bawa, semua kita bawa sendiri gitu kan. Kemudian sleeping bag segala macam, jaketnya semua udah terpacking dengan baik lah gitu. Dan saya ajarin juga dia untuk bawa barang sendiri walaupun hanya tas kecil. Jadi tanggung jawab barang-barangnya dia, misalnya jaket gitu, air minumnya kecil gitu kan. Jadi belajar tanggung jawab juga. Belajar tanggung jawab juga, dan sepanjang jalan memang gini cara kalau udah kecapean sih, yang apalagi masih kecil itu aduh capek, ya udah berhenti aja, nggak apa-apa berhenti, ngajakin bercanda gitu. Dan kebetulan di gunung itu rata-rata pendaki gunung itu baik-baik semua. Friendly banget, apalagi kalau cewek-cewek ya. Waduh, sudah deh. Seger. Karena sekarang terus terang cewek-cewek itu banyak yang naik gunung. Iya sih, Dan di Instagram tuh banyak banget sih. Cantik-cantik lagi. Udah gitu, ketika bawa anak tuh seneng mereka itu. Ada yang ngasih coklat lah. Jadi mereka semangat happy juga kan. Ya. Anak-anak tuh seneng gitu, diajak ngobrol. Bahkan sampai anak saya itu digendong sama mereka di tenteng. Udah biasa biarin aja karena saya udah kalau di gunung itu baik-baik lah. Semuanya saudara. Semua saudara. Jadi nikmat banget naik gunung tuh, mereka seneng jadinya gitu. Masak pagi-pagi, subuh-subuh itu udah saya bangunin, kita masak makan gitu. Jadi kalau mereka malam-malam kita jalan malam juga, pada saat capek berhenti aja. Kalau mereka udah nggak kuat lagi ya udah saya gelar tenda aja udah tidur. Tapi pernah nggak sih anak lu tuh rewel gitu, misalnya udah nyampe sana terus lu udah nyiapin kayak gitu-gitu peralatannya segala macam, tahu anak lu tetap rewel gitu Mas? Enggak sih, enggak pernah. Semuanya bukan rewel sih, lebih tepatnya karena jalannya malam jam 1, jam 2 malam udah kecapean itu. Iya. Jadi aduh udah capek banget gitu kan. Ya udah kalau udah capek banget, udah nggak tahan, saya gelar tenda, kita tidur. Dari tempat tidur, habis itu istirahat, baru mulai lagi jalan. Gitu aja. Soalnya gue ngeliat nih sekarang dengan kondisi pandemi kayak gini tuh liburan ke alam justru ya boleh digandrungin lagi nih. Betul. Soalnya kenapa? Tempatnya nggak terlalu ramai, ya kan. Terus dapat udara segar, ya kan. Dingin. Terus abis itu banyak kegiatan yang bisa kita lakuin. Betul. Contohnya tadi yang lu bilang naik gunung, camping, atau mungkin bisa outbound ya kan. Soalnya pas kalau gue boleh cerita sedikit nih Mas, zaman dulu pas gue SD tuh keluarga gue sering banget ngajakin gue ke gunung, sampai tiap minggu gue diajakin ke gunung. Kayak ini nggak ada tempat lain apa gitu kan. Tapi sekarang tuh gue baru ngerti, oh jadi fungsinya gue waktu itu naik ke gunung tuh biar supaya gue cinta sama alam. Yes, ya kan. Terus biar supaya yang ngelatih motorik gue juga gitu, ngelakuin kegiatan outbound dan biar supaya cara ngajarin ke anak-anak tuh rasa tanggung jawab. Itu dia yang gue baru ngasih. Jadi gini, kalau satu keluarga nih penuh nih, ada istri saya, anak kan saya 3 ya, sama yang paling kecil umur 5 tahun lah sekarang. Nah itu kalau sekarang paling sering yang saya lakukan kalau nggak sama teman-teman berarti sama keluarga, itu kita cari spot-spot tempat untuk camping. Biasanya ke gunung yang ibaratnya mereka nggak perlu effort untuk naik gunung, tapi cukup parkir, nggak jauh dari parkiran langsung bisa
tenda Oh, dan ada tuh yang kayak gitu. ada yang kayak gitu. Itu lebih enak lagi. Lu bisa nyebutin nggak sih salah satu tempatnya apa tuh biar supaya my friends kalian tuh tahu gitu kan? Yang kemarin baru saya lakuin itu camping itu di Gunung Bundar di Curug Cihurang. Itu enak banget. Karena di situ ada curugnya deket. Udah gitu tempatnya luas, ada pohon-pohon pinus. Jadi bagus ya tempatnya, spotnya bagus. Belakangnya sungai gitu. Jadi kita nyari spot tuh bener-bener yang dekat air. Terus kalau mau mandi ke curug, WC-nya ada. Yang penting itu. Kalau istri saya yang penting ada WC-nya. Ya biasa sih standar kalau untuk wanita kan yang paling penting kebersihan. Kebersihan. Jadi ada WC-nya. Kita ngecamp di situ, gelar hammock juga. Jadi Oh, pakai hammock tuh. pakai hammock juga. Nah, terus istri saya kan suka masak. Jadi dia suka bikin konten juga kan. Jadi bikin konten untuk ininya dia lah gitu, sosmednya dia. Jadi dia suka di gunung itu dia masak di situ, ntar dia ngambil. Enak banget ya, udah masak, udah makanan enak nih dimasak di sana. View-nya juga enak banget. View-nya enak banget. Itu enjoy banget sih, parah sih. Kadang-kadang bisa sampai terus mereka minta sampai 2 malam. Awalnya misalnya datang semalam atau 2 malam gitu. Sampai 2 malam. Seru banget dan ya kita nggak takut apapun karena kan mereka main puas, nggak ada lagi gadget ya. Karena di situ sinyal juga ya sinyalnya masih inilah belum tentu dapat lah. Jadi benar-benar kita lepas gadget. Itu penting sih maksudnya. Kayak anak-anak kecil zaman sekarang tuh ya harus detox gitu kan, Yes. yang dari namanya gadget, dan mungkin ini salah satu caranya juga Yes, gitu. betul. Kenalin ke alam, terus pagi-pagi saya bawa mereka untuk jalan lihat-lihat aja ke hutan gitu, nyari kayu bakar, gitu-gitu aja. Mereka senang banget Belajar soal alam. belajar soal alam. Di situ juga kadang-kadang saya bercerita pengalaman-pengalaman gitu, kadang-kadang menanamkan kehidupan gitu kan. Pada saat di alam itu bagus banget dan itu masuk banget buat mereka. Itu tuh kayaknya yang anak-anak zaman sekarang kurang gimana ya esensinya ya, kayak kurang tertarik gitu, dan kita tuh harus bikin mereka tertarik gitu kan. Soal alam tuh kalau liburan ke alam tuh nggak semuanya ribet kok gitu. Nggak semuanya ribet. Lu pengen liburan sehari gitu, cuman sehari terus balik lagi bisa kan? Bisa, kayak lu datang aja ke curug gitu, ngeliat pemandangan, mandi-mandi, selesai balik. Dan kalau belum ada peralatan, di sana ada penyewaan peralatan. Oh, bisa nyewa juga? Bisa, ada nyewa, ada tenda. Jadi banyak juga, ada juga orang yang datang ke keluarga, kita mau liburan ke curug gitu kan, tadinya gitu. Ternyata, kayaknya enak tenda nih, gitu. Akhirnya mereka nyewa tenda. Sebelah saya itu ada yang nyewa tenda, gitu kan. Nyewa tenda, kebetulan biasanya apalagi untuk keluarga yang punya anak yang punya kelainan gitu ya, misalnya anak yang luar biasa, itu ke alam itu paling bagus. Iya sih, mereka bisa explore kan. Yes, jadi benar-benar ada kemarin tuh kebetulan anaknya autis, jadi saya bilang nggak apa-apa, silakan, bagus, silakan. Pakai aja ini hammock, pakai aja kursi saya, kita main api unggun. Karena buat dia itu buat mungkin bisa memperbaiki ininya dia kali ya gitu loh. Dengan alam itu. Biar supaya mereka tuh kan, kalau yang gua pernah dengar tuh yang penyandang autis tuh mereka butuh sesuatu yang bisa konsen gitu di satu hal gitu kan. Nah, mungkin alam tuh bisa bikin mereka makin konsen gitu di satu hal tersebut dan bisa ngebantu mereka juga tentunya. Membantu mereka meringankan. Enak lah pokoknya kalau di alam lah gitu loh. Terus kalau di sana tuh alam, lu bawa barang-barang makanan tuh berarti dari kota? Atau lu mancing juga di sana? Biasanya saya udah bawa peralatan udah banyak. Bawa beras gitu kan, bawa segala macam. Istri saya kadang-kadang sehari sebelumnya udah masak duluan. Yang misalnya kalau mau bikin ayam bakar, dia udah masak duluan. Nanti pas di sananya tinggal bakar aja. Udah nikmat banget lah itu. Nikmat banget jadinya. Gue jadi pengen liburan dah jadinya. Ke alam kali ya. Kemana nih gunung-gunung apa yang paling dekat dari sini? Kalau di sini paling dekat Gunung Gede Pangrango paling Gunung dekat. Pangrango. Paling dekat. Itu udah bisa tuh buat camping gitu-gitu. Bisa. Kalau yang untuk pemula banget, yang ringan nggak perlu ini ya Gunung Batu ada di Jonggol.
Kalau mau itu lumayan itu sih. Gue baru denger Ada. Gunung Batu. Itu iseng-iseng aja, saya jalan naik motor sama anak bertiga, bawa tenda gitu, tenda kecil aja. Ya tiba-tiba ngeliat, oh ini bagus juga nih, udah tenda gitu. Buka tenda di situ. Atau buka tenda. Dingin juga, asik juga. Pokoknya explore sering lah, saya kemana-mana explore aja. Banyak kok daerah-daerah kita nggak mesti jauh-jauh, nggak mesti harus ke Bandung, nggak mesti harus ke Puncak. Daerah Jonggol, daerah Bogor itu banyak banget. Ya nggak perlu ke puncak kan. Nggak perlu. Daerah Bogor itu banyak banget. Gunung Salak, di bawah kaki Gunung Salak itu banyak. Daerah Jonggol juga banyak gitu. Yang penting niatnya dulu. Pengen berangkat ke alam atau enggak, itu yang paling penting. Dan ingat, kalau berangkat pengen liburan ke alam, tetap jaga kebersihan alam. Jangan Penting itu. ngotor-ngotorin alam, itu yang paling penting. Betul. Oke, Mas Freddy, thank you banget udah mau nemenin kita nih, udah pengen gue kepo-kepoin kan soal kesibukannya, soal alam-alam, liburan di alamnya gitu kan. Thank you banget, Mas. Sama-sama. Ya. Sama. Oke, my friends, segitu aja pembicaraan gue soal quick escape ke alam bareng Mas Freddy. See you in the next video.